Assalamualaikum. Silakan masuk. Halo, selamat pagi. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Gimana kerjaan tadi lancar? Alhamdulillah lancar. Baik lancar. Baik, sebelum mulai konseling, sebenarnya kita akan perkenalan terlebih dahulu ya. Baik, perkenalkan, nama saya Diana Putri. Di sini saya akan menjadi konselor Mbak. Kalau boleh tahu, saya sedang berbicara dengan Mbak siapa? Saya Intan Darmiani Bu. Saya panggil Mbak Intan saja ya. Baik, Mbak Intan. Sebelum kita melakukan sesi konseling, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa asas konseling. Yang pertama yaitu ada asas kerahasiaan, di mana sini Mbak Intan bisa menceritakan apapun yang ingin Mbak Intan ceritakan kepada saya tanpa adanya rasa takut atau cemas ya. Nah, yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Jadi Mbak Intan bisa menceritakan apa saja kepada saya dengan rasa saya sukarela Mbak Intan. Nah, nanti mungkin jika ada yang Mbak Intan itu merasa seperti privasi, Mbak Intan bisa untuk tidak menceritakan kepada saya. Apakah Mbak Intan sudah siap? Siap Bu. Siap. Baik, di sini Mbak Intan apakah bisa ceritakan apa yang Mbak Intan ceritakan kepada saya? Baik Bu. Jadi di sini saya ini mahasiswa baru. Saya masih maba dan saya ini jika bicara di depan umum atau di keramaian saya merasa tidak pede, cemas, badan panas dingin begitu Bu. Oh, berarti di sini tuh Mbak Intan mungkin merasa takut ya untuk Iya, bicara di benar. depan umum seperti bicara kalau di kelas tuh berarti kalau misalnya Mbak Intan dipanggil dosen di depan tuh Mbak Intan merasa takut ya? Benar Bu. Oke, baik. Apakah Mbak Intan bisa ceritakan lebih detail lagi? Jadi setiap saya disuruh maju untuk berbicara di depan umum, saya ini merasa gemetar, badan panas dingin, cemas seperti itu. Oke, baik Mbak Intan, saya mengerti karena saya juga kuliah ya, jadi saya tahu apa yang Mbak Intan rasakan. Mungkin takut untuk berbicara di depan umum, berbicara sama mungkin karena teman-teman Mbak Intan ini masih mahasiswa baru ya, mungkin sama teman-temannya belum terlalu dekat, belum terlalu kenal sekali ya. Tapi dengan dosennya juga mungkin Mbak tahu mungkin dosennya ini killer atau apa gitu kan. Nah, jadi mungkin menurut saya Mbak Intan tuh bisa melatih keberanian Mbak Intan ini dengan mengikuti organisasi-organisasi yang ada di kampus Mbak Intan ya, seperti mungkin UKM atau apapun itu ya Mbak Intan. Bagaimana? Jadi Bu. Baik, jadi apa yang membuat Mbak Intan tuh merasa cemas untuk bicara di depan umum? Jadi ini mungkin karena trauma ya Bu. Dulu itu saya SMA, saya presentasi di depan dan di situ saya salah jawab dan teman-teman saya menertawakan saya Bu. Jadi saya sekarang merasa takut. Oh, jadi permasalahan awal Mbak Intan tuh dimulai dari waktu SMA ya berarti ya? Dari mulai teman-teman Mbak Intan mengejek, menertawakan Mbak Intan karena waktu presentasi itu ada yang salah ya? Apakah waktu Mbak Intan semasa SMA itu teman-teman menertawakan itu gurunya menegur atau tidak? Menegur Bu. Menegur ya. Baik, mungkin itu menjadi pengalaman yang menakutkan untuk Mbak Intan ya. Apakah itu pengalaman pertama kalinya atau sebelumnya pernah mengalami seperti itu? Tidak Bu, itu ya awalnya dari SMA. Oke. Benar Bu, saya merasa takut diejek, ditertawakan lagi, dan jadi sekarang ini saya memilih diam. Oke. Lalu apa perasaan Mbak setelah waktu Mbak SMA itu diejek? Apa Mbak merasa sedih atau Mbak merasa kecewa dengan diri Mbak karena itu membuat Mbak menjadi orang yang tidak berani berbicara di depan umum untuk saat ini? Lebih ke malu sih Bu. Malu ya. Berarti dari pengalaman Mbak di masa lalu itu membuat Mbak jadi merasa apa ya, tidak berani untuk bicara di depan umum, jadi merasa takut kejadian waktu SMA ulang lagi. Iya benar Bu. Apakah Mbak Intan sebelumnya
bilang tidak apa-apa karena wajar saja manusia itu pasti punya kesalahan. Manusia itu tidak sempurna. Kalau begitu, kalau bisa mengulang kejadian yang lalu, apa yang ingin Mbak Intan lakukan? Mungkin sebelum presentasi saya lebih memahami dan belajar lebih mendalami materi yang saya presentasikan agar tidak salah jawab di saat teman-teman menanyakan pertanyaan. Baik, mungkin untuk selanjutnya Mbak Intan tuh harus bisa mencoba untuk berani lagi ya, untuk lebih pede lagi berbicara di depan umum atau di depan teman-teman kelasnya. Mungkin Mbak Intan kalau belum bisa berani berbicara di depan umum, Mbak Intan coba berbicara di kelas itu kan pasti kan ada kaca kan. Mbak Intan coba berbicara sama kaca, latih apapun yang Mbak Intan pikirkan. Ya saya tuh harus bisa, jadi saya harus lancar untuk berbicara di depan umum. Dan mungkin juga Mbak Intan bisa mengikuti seperti UKM atau organisasi yang ada di kampus. Mungkin bisa mengikuti UKM public speaking, itu bisa melatih public speaking Mbak Intan. Apakah Mbak Intan mengerti? Baik, bagaimana perasaan Mbak Intan setelah kita melakukan sesi konseling hari ini? Sudah lebih baik Bu dan merasa tenang. Sudah tenang ya, jauh lebih ruang pikirannya ya. Oke, baik. Baik Mbak Intan, karena waktu kita sudah hampir habis, seperti janji kita di awal, karena waktu kita hanya 45 menit. Sebelum kita mengakhiri sesi konseling kita hari ini, apakah ada yang ingin Mbak Intan tanyakan kepada saya? Tidak Bu. Sudah cukup ya. Oke, mungkin kita bisa melanjutkan sesi konseling kita di lain waktu. Jika Mbak Intan ada ingin bertanya tentang lanjut lagi, Mbak Intan bisa menghubungi saya ya. Baik, kalau begitu kita akhiri sesi konseling kita hari ini dan semoga Mbak Intan ke depannya bisa menjadi lebih berani, lebih semangat lagi Mbak Intan untuk lebih melatih public speaking-nya untuk berbicara di depan umum ya. Baik, kalau itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu, saya pamit. Iya, baik. Mari saya antar. Silakan Mbak Intan. Terima kasih Bu. Iya, hati-hati di jalan ya Mbak Intan. Aku pulang.